is right. Chasing stars and holding you. Om Swastiastu, selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang Pak Muna. Baik, kabar saya Stungkare. Baik Ibu, hari ini Ibu akan melaksanakan kucing nggih. Nggih Pak Muna. Nah, dengan siapa Ibu rencananya melakukan kucing ini? Kucing yang saya lakukan dengan Ibu Saras Pak Muna. Mungkin sebelum melakukan kucing, boleh saya bertanya sedikit Ibu? Boleh, silakan. Baik, nanti ketika Ibu melaksanakan praktik kucing, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu laksanakan pada percakapan kucing tersebut Ibu? Baik Pak Muna, rubrik penilaian yang saya akan lakukan yaitu tentunya harus sesuai dengan tahapan alur tirta, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Seperti itu. Baik Ibu. Kemudian nanti kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik, yang ingin saya kembangkan ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, memberi pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti kucing bisa menjawab dengan mudah dan sesuai dengan apa yang kucing harapkan. Seperti itu. Oke, berarti itu lebih mengarah kepada kucing supaya lebih berpikir sehingga bisa menggali ide-ide dari kucing tersebut Betul Pak Muna, betul. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Ibu. Silakan Ibu lanjutkan proses kucingnya. Baik, saya akan lanjutkan bersama Ibu Saras. Nanti saya mohon izin untuk melakukan observasi ketika Ibu melaksanakan kucing Ya, siap. Siap, Pak Muna. Silakan Ibu. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Saras. Bagaimana kabarnya? Kok terlihat lesu ya? Iya nih Bu, saya ada sedikit masalah. Ibu ada waktu nggak? Saya maunya sih cerita gitu. Tentu saja ada Bu Saras. Ada yang bisa saya bantu mungkin? Saya ingin berdiskusi Bu. Ya sekaligus meminta saran lah dari Bu Dian. Baik, dari diskusi kita nanti, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Bu Saras? Tentu saja saya berharap bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini Bu. Oke, semoga nanti kita mendapatkan solusi ya dari apa yang sudah kita bicarakan nanti. Sekarang coba Ibu ceritakan apa masalah yang Ibu hadapi. Gini loh Bu, salah satu murid saya, murid baru itu loh, itu kembali berulah Bu. Padahal udah berkali-kali, udah kesekian kalinya dia membuat kegaduhan di kelas, masalah-masalah di kelas. Saya jadi pusing Bu. Wah, kalau begitu bagaimana ceritanya Bu Saras? Bisa diceritakan lebih lengkap? Gini loh Bu, dulu murid baru ini kan udah sempet lah buat masalah berkali-kali Bu. Pertama, dulu dia itu kalau kelas saya kan kompak awalnya, karena dia datang, terus dia tuh jadi kayak bikin geng-geng gitu loh Bu, kayak kelompok-kelompok gitu, kayak jangan aja ini, jangan aja itu, kayak gitu. Terus saya udah ajak dia bicara waktu itu, terus katanya dia janji mau berubah. Oke, habis itu masalah lainnya dia sempet malakin teman-temannya, kayak minta-minta uang gitu loh Bu. Nggak cuma di kelas aja, tapi di kelas lain juga. Bahkan ada adik kelas tuh Bu, diancam-ancam gitu. Kalau kamu nggak mau ngasih saya uang, saya gini gitu. Terus saya juga sudah sempat itu menindaklanjuti, saya udah ajak dia bicara, ya menegurnya gitu lah Bu. Terus kemarin dia berulah lagi. Dia tuh kayak kayak gores-gores tangan itu. Ibu tahu nggak sih yang viral di TikTok itu, kayak pakai silet di tangannya. Itu dia ngajak teman-temannya kayak gitu. Nah, jadi saya tuh bingung Bu. Berarti selama ini nasihat yang saya berikan itu seolah-olah nggak didengar sama dia gitu loh Bu. Itu buat saya sedih. Oh begitu Bu Saras ya. Artinya sudah berapa kali kan Bu Saras berbicara dengan murid itu? Kira-kira menurut Bu Saras, apa penyebab murid itu melakukan hal yang seperti itu?
Enggak Bu, saya sih udah sempet ya beberapa kali udah pernah cerita. Maksudnya udah pernah nanya kenapa sih dia kayak gini, kenapa kayak gitu. Terus setiap ditanya itu dia tuh pasti keburu nangis duluan. Terus dia bilang dah kalau dia tuh dirinya tuh depresi gitu, kurang diperhatikan oleh orang tuanya, sering diejek karena nggak punya ayah, terus dimarahin sama ibunya, terus nggak dikasih uang saku, ya pokoknya ada aja terus alasannya Bu. Bahkan ya Bu ya, saya juga pernah minta orang tuanya ke sekolah. Saya bicara sama orang tuanya terkait permasalahan-permasalahan yang dialami Dian, yang dilakukan Dian di sekolah. Tapi justru pengakuan orang tuanya itu berbeda sama perlakuan murid ini. Jadi saya bingung. Wah, berarti tidak sinkron ya antara orang tua dan anaknya. Nggak nyambung lah seperti itu. Lantas, dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira Ibu sedang pada level berapa sekarang? Mungkin level 6/7 ya Bu ya? Antara 6 atau 7 ya. Terus keinginan Ibu untuk mencapai level berapa agar kondisi itu dapat berubah? Saya sih pengennya ya 8 lah Bu, atau sempurna 10 gitu. Oke. Wah, bagus sekali Bu Saras. Jadi Bu Saras ingin mencapai level 8 atau paling maksimal 10 ya. Sekarang bagaimana harapan Bu Saras pada murid itu? Dan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya agar level Ibu mencapai yang Ibu harapkan? Kalau harapan saya sih Bu ya, saya tuh ingin dia tuh bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang nggak baik. Saya juga ingin dia tuh saya tuh nggak ingin dia itu menyakiti orang lain dan menyakiti dirinya sendiri gitu. Karena itu kan nggak bisa dikontrol banget Bu ya kalau umur segitu. Terus kalau rencana saya sih Bu, saya tuh inginnya ya melakukan pendekatan lah sama murid ini lagi, akan saya coba lagi. Terus tapi pendekatannya tuh mungkin lebih halus, mungkin lebih didekati lagi secara personal, sehingga nanti dia bisa bersikap lebih terbuka lagi sama saya seperti dia bercerita dengan teman-temannya seperti itu. Sehingga semoga saya bisa menemukan di mana sih sebenarnya titik permasalahan dari murid ini, kenapa bisa seperti itu. Mungkin saya juga akan melakukan restitusi, pendekatan secara individu sehingga dia mau terbuka yang terus tidak ada yang ditutup-tutupi ceritanya seperti itu. Kemudian saya juga kalau seandainya saya sudah menemukan masalahnya nanti, seandainya mungkin semoga saja nantinya saya bisa sedikit membantu untuk menyelesaikan masalahnya atau sesederhana mengingatkan dia dari setiap perbuatan-perbuatannya seperti itu Ibu, sehingga dia bisa bertindak hati-hati dalam membuat keputusan. Wah, bagus sekali ya rencananya Bu Ayu. Mungkin kapan Ibu akan melakukan rencana yang Ibu sebutkan tadi? Dalam waktu dekat lah Ibu, mungkin dalam minggu-minggu ini kan karena kita udah mau ulangan umum, terus nanti keburu tamat juga karena sudah kelas 6. Iya. Oke, baik Bu Saras. Lantas dengan siapa rencananya Ibu akan melakukan rencana yang Ibu lakukan itu? Dukungan dari siapa seperti itu? Mungkin saya perlu dukungan dari rekan sejawat saya, sudah pasti ya Bu Dian ya, sama kepala sekolah juga, dan mungkin kalau bisa juga melibatkan orang tuanya sekaligus seperti itu. Ya, oke. Sekarang saya ingin segera melihat rencana Ibu nggih ke depannya. Siap. Sekarang ya, Ibu sudah berkomitmen akan melakukan rencana ini kan? Nggih Bu, tentu saja Apa Bu. komitmen yang Ibu lakukan? Saya inginnya sih berusaha untuk konsisten dulu dalam memantau kesehariannya dia dan juga anak-anak lain Ibu, karena biar nggak ada lagi permasalahan-permasalahan yang serupa yang terjadi di sekolah seperti itu. Ya, bagus sekali. Baiklah, semoga segala rencana yang Ibu inginkan tercapai ya dari pembicaraan kita tadi. Terus apa yang sudah Ibu Saras dapatkan? Saya jadi ya terbayang solusi gitulah Bu dari permasalahan yang saya hadapi Bu.
Oke, terus bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya tentang permasalahan yang Ibu hadapi? Tentu saja saya merasa senang Bu Dian karena ya ada yang saya ajak berbagi gitulah ya. Jadi lega, terus saya juga dapat gini solusi, berdiskusi, kayak berpikir ulang gitulah untuk gimana sih menemukan solusinya gitu. Makasih ya Bu Dian sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan saya. Sama-sama. Semoga lain kali kita bisa diskusi lagi. Oke, saya tunggu ya ceritanya Bu Saras. Minggu depan saya sudah tidak sabar lagi. Semoga apa yang Bu Saras rencanakan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Baik Ibu, luar biasa sekali tadi praktek kucing yang telah Ibu lakukan dengan Ibu Saras nih. Saya lihat tadi sudah dimunculkan sesama mitra, kemudian alur tirtanya sudah terlihat. Nah, apakah proses kucing sudah sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan? Baik Pak Muna, berdasarkan catatan saya, Astungkare sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Kucingnya pun sudah dapat memunculkan ide-ide kreatif. Kapan dilakukan juga sudah ditentukan. Untuk rencana yang aksi pun sudah direncanakan, dan ide-ide dan terlihat ide-ide apa yang harus dikerjakan pun sudah terlihat sangat jelas oleh Kuci, seperti itu. Baik, bagus sekali Ibu. Jadi tadi juga saya sudah mengamati Ibu. Nah, sekarang saya mohon izin untuk menyampaikan hasil dari pengamatan Tiang ya. Baik, silakan Bapak. Nah, jadi Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Koci, sehingga ide-ide dari Koci tersebut itu mampu muncul dengan baik. Kemudian, kapan itu rencananya akan dilakukan, kemudian siapa yang mendukung kegiatan, kemudian apa yang akan dibuat, sudah tergali itu dengan baik. Nah, jadi itu pengamatan Tiang. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach, Ibu kedepannya ingin mengembangkan yang mana lagi, Ibu? Mungkin tentunya saya ingin mengembangkan dalam pemberian pertanyaan yang berbobot ya Pak Muna. Tapi mungkin tadi sudah, tapi saya ingin mungkin lebih eksploratif lagi supaya bisa menggali lebih dalam lagi potensi Kuci seperti itu. Karena saya yakin pada dasarnya Kuci itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, seperti itu. Baik sekali Ibu. Nah, jadi demikian observasi yang kita lakukan pada siang hari ini. Semoga observasi kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Bu. Sama-sama Pak Muna. Tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak.